Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, gimana nih kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak bersama keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dan sehat. Amin. Nah, anak yang solih dan soleha, hari ini Bu Guru akan sedikit menceritakan tentang salah satu kisah dari Nabi Harun alaihi salam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 45 dan 46 yang artinya, kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Allahuakbar. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, itu merupakan sekelumit sedikit dari kisah dari Nabi Harun alaihi salam. Nah, di sini Bu Guru akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Selamat mendengarkan ya. Kisah Nabi Harun alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun merupakan saudara kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan ketika Fir'aun membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Sedangkan Harun dilahirkan pada tahun di mana Fir'aun membiarkan semua anak laki-laki dari Bani Israel itu hidup. Setelah Musa diangkat menjadi rasul, Allah memerintahkannya agar menemui Fir'aun untuk mendakwahinya. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengangkat saudaranya yaitu Harun sebagai nabi untuk mendampinginya dalam berdakwah. Allah pun mengabulkan permohonan tersebut sehingga Musa dan Harun adalah dua orang bersaudara yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Harun mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun di istananya, mengajak raja yang zolim itu agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nah, ia juga menemaninya ketika berhadapan dengan para tukang sihir dari Fir'aun. Nah, setelah Allah menenggelamkan Fir'aun, Harun pun tetap mendampingi Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa berencana meninggalkan Bani Israel selama beberapa waktu, ia pun pergi ke Bukit Turisina untuk bermunajat kepada Allah. Nah, oleh karena itu ia pun meminta Harun untuk menggantikannya sementara waktu dalam membimbing dan memimpin Bani Israel. Akan tetapi, sebagian dari Bani Israel tadi melupakan nasihat dari Nabi Musa. Mereka tidak mau mematuhi perintah dan bimbingan Nabi Harun. Samiri yang merupakan salah satu dari mereka membuat patung anak sapi dari emas. Nah, patung itu kemudian disembah bersama-sama sebagai Tuhan. Nabi Harun sangat marah melihat perbuatan dari Bani Israel kala itu.
Ia pun berusaha mencegahnya, namun mereka tidak mempedulikannya. Bahkan Nabi Harun sendiri pun hampir saja dibunuh oleh mereka karena upaya untuk memberhentikan untuk tidak menyembah dari patung sapi emas tersebut. Nah, sekembalinya dari bukit Turisina, Nabi Musa alaihissalam sangat kaget melihat kelakuan dari Bani Israel selama ditinggalinya. Nabi Musa mengingatkan mereka bahwa Allah yang boleh disembah itu hanya Allah. Dan patung anak sapi yang terbuat dari emas pun itu tidak boleh disembah atau dianggap sebagai Tuhan. Ia tidak mampu memberikan kebaikan ataupun menjauhkan dari segala keburukan ataupun kejahatan. Kemudian patung anak sapi tersebut dibakar agar tidak ada lagi seorang pun dari mereka yang mampu menyembahnya. Begitulah watak dari Bani Israel. Mereka suka membangkang terhadap para nabi dan melupakan nikmat-nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka. Sehingga Allah pun menurunkan azab kepada mereka karena mereka berbuat banyak dosa. Nah, yang sudah Bu Guru bacakan tadi, kisah Nabi Harun ini dijelaskan sama Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun atau surat ke-23 pada ayat 45 dan 46. Nah, itu adalah sedikit dari kisah Nabi Harun alaihissalam yang merupakan saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang proyek anak-anak adalah mengerjakan latihan pada halaman 80 bagian B. Anak-anak boleh mengerjakan di buku BTI atau di buku PAI atau di halaman tersebut pada buku paket Akidah Akhlak. Semangat ya anak-anak salih dan salihah. Demikianlah penyampaian dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya anak salih dan salihah, dan selalu ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga imun serta iman. Semangat anak-anak salih dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.